Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa juga kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bu Sukma selaku dosen penguji mata kuliah serta teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Fira Rahmayanti, Prodi Akuntansi Syariah semester 2. Dengan tidak memperpanjangkan mukaddimah lagi, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertema Maqasid Syariah dalam Keuangan Syariah. Maqasid Syariah adalah jantung dalam ilmu usul fikih. Karena itu, Maqasid Syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Maqasid syariah dalam pengertian yang umum atau dasar adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara 5 kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kajian maqasid syariah dalam ilmu usul fikih bukan hanya terbatas pada pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariah dengan memelihara kemaslahatan 5 pokok kebutuhan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tetapi juga pengetahuan atau pemahaman mengenai teori-teori syariah untuk mewujudkan maqasid syariah. Landasan filosofis, alasan rasional, ilat rahasia tasyri, dan berbagai metode lainnya seperti teori kias, kias jali, kias kafi, ilat, masalikul ilat, itstan, maslahah, dan lain sebagainya. Konsep-konsep maqasid syariah itulah yang akan diterapkan pada ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Misalnya, maqasid syariah dari anuitas, hedging, pembiayaan indeks, trade finance, dan akad-akad hibrid. Pembiayaan murabahah, denda pada debitur yang menunda pembayaran, kartu kredit syariah, dan lain sebagainya. Para ulama usul fikih sepakat bahwa pengetahuan maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqasid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Fathih Al-Daraini dalam buku Al-Fiqih Al-Islam Al-Muqarrar Ma'al Mazahib mengatakan
bahwa pengetahuan tentang maqasid syariah merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori usul fikih. Karena itu, maqasid syariah menurutnya merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Pendapat ini menunjukkan betapa urgensinya pengetahuan mengenai maqasid syariah. Dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid harus menguasai maqasid syariah. Abdul Wahab Khalaf dalam buku Ilmu Usul Fikih menyebutkan dengan tegas bahwa nas-nas syariah tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqasid syariah dan asbabun nuzul atau latar belakang historis turunnya ayat. Keberhasilan penggalian hukum ekonomi maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqasid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dari dalil-dalil tafsili atau Al-Quran dan Sunnah, maqasid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda atau alat sosial kontrol dan rekayasa sosioekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu. Maqasid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam. Produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer, maqasid syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqasid syariah, hanya dengan pendekatan maqasid syariahlah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang telah berubah dengan cepat. Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul seperti swap forward option. Upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang memerlukan analisasi berdimensi filosofis dan rasional dan substantif yang terkandung dalam konsep maqasid syariah. Berdasarkan urgensi maqasid syariah yang demikian besar, maka Ittishad Consulting bermaksud menggelar workshop eksekutif aplikasi maqasid syariah pada ekonomi, keuangan, produk perbankan, dan regulasi perbankan dan keuangan syariah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada silap dan salah, saya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.